Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah favorit baru kita semua, kisah Citra dan Abi. Wah, dengan ada Bima, Clarissa, dan Untung Inyonge. Makin seru aja kisah ini ya. Kisah dari Bu Wahyu, dia selalu menarik ini untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan teman-teman untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri di Kampung Layan. Kisah Citra dan Abi. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Guntur menggelegar bersaut-sautan laksana amarah seorang raja yang menghantam-hantamkan gadanya dengan kuat. Bunyi angin menderu-deru membuat pohon-pohon besar mengeluarkan bunyi berderak. Di sebuah rumah mewah, tampak seorang pemuda tampan tengah tertidur, akan tetapi tidurnya tidaklah nyenyak. Sebentar-sebentar terlihat ekspresi takut, gelisah, dan marah di wajahnya, sampai kemudian "Laras!" teriak pemuda itu sambil buru-buru bangun dan duduk di ranjangnya. Nafasnya terengah-engah, keringat sebesar biji jagung meleleh dari dahinya. Padahal ruangan itu sedang dingin karena AC. Pandangannya kabur oleh air mata. Diremas spraynya dengan kuat sampai tangannya sakit, berharap agar rasa sakit di hatinya bisa sedikit mereda. Kenapa? Padahal hanya terlambat beberapa detik saja, kata pemuda itu dengan nada penyesalan yang teramat dalam. Dia tidak tahu kenapa mimpinya itu selalu berulang, sehingga menyebabkan rasa bersalah dan penyesalan yang terus mendera dadanya. Dia tidak sanggup lagi. Abi lalu menutupi kedua matanya dengan tangan dan menangis sesenggukan. "Welcome home, honey bunny sweetie ulala," teriak Bima saat melihat Clarissa keluar dari pintu lift bersama dengan Citra. Dikecupnya kedua pipi Clarissa, tapi segera didorong oleh Clarissa. "Ih, najis, pakai cipika-cipiki segala lagi," kata Clarissa sambil mengelap pipi kiri dan kanannya. "Ih, yang udah sehat lagi, nggak enak kan nek, lama-lama di rumah sakit. Yang biasa pecicilan udah kayak di penjara kan." "Kalau udah begini dijamin deh, udah kapok kan ya, main hajar-hajaran lagi," kata Bima. "Ih, siapa yang bilang gue kapok? Justru sekarang gue pengen main hajar-hajaran lagi. Lumayan buat olahraga. Apa lo mau gue hajar?" balas Clarissa. "Ih, najis tralala," kata Bima. "Sorry ya, Eke lagi banyak kerjaan, tidak melayani permintaan yang gak ada ininya nih. Nih," jawab Bima sambil menggesek-gesekkan ibu jari dan jari telunjuknya. "Lah, gaya lu. Iya, yang udah tinggal sebelah nama Citra. Seneng ya, tapi awas lu, Cit. Sebentar-sebentar bakalan ada yang ketok-ketok pintu apartemen lu, yang minta beras lah, minta kopi lah. Ih, benalu," goda Clarissa. Tuh kan kebiasaan ya you, gak bisa lihat teman senang. Harusnya you happy dong nek, lihat Eke bahagia karena sekarang Eke udah gak jauh-jauh lagi dong dari mama Eke. Apalagi Eke seneng tahu lihat you sehat kembali seperti sedia kala," kata Bima sambil menoel-noel pipi Clarissa. "Iya, bahagia sih bahagia, tapi lihat dong tangan lo berdebu gitu, mana ketek lo kemana-mana lagi, bau tahu, keringetan lagi. Gak banget deh. Lagian ngapain sih lo pakai kaos kutang doang begitu?" tanya Clarissa. "Ih, Eke kan lagi pindahan nek. Gile banget, ternyata banyak banget yang harus diberesin. Eke sekarang lagi nata-natain bareng mama Eke. Pokoknya nanti begitu keluar dari rumah sakit, mama Eke langsung Eke boyong deh ke sini," kata Bima dengan kemayu. "Iya gue tahu, tapi inget ini itu apartemen mewah. Please deh Bim, jangan keluyuran pakai kaos kutang gitu doang dong. Sungguh-sungguh pemandangan yang merusak mata," goda Clarissa. Tuh kan ye, itu ya kalau udah sehat mulai deh kumat. Suka banget sih ngatain orang nek, gerutu Bima sewot. Citra yang melihat kedua sahabatnya sudah kembali seperti semula hanya bisa tersenyum. Udah, lu kelarin dulu deh Bim pekerjaan lu. Clarissa biar istirahat, biar besok badannya bener-bener fit," kata Citra lagi.
Siap kapten, sahut Bima lagi sambil dengan gayanya yang khas yaitu memberi hormat. Tapi sebelum dia kembali ke apartemennya sendiri, muncullah keisengannya. Dioleskannya tangannya ke keteknya. Begitu Clarissa hendak masuk ke dalam apartemen Citra, langsung saja dibekap hidung Clarissa. Dan Bima pun langsung lari masuk ke apartemennya sambil tertawa ngakak. Clarissa yang terkena aroma ketek Bima pun cuma bisa mencak-mencak. Sial, kurang ajar lu Bim, teriaknya. Cit, ada yang mau gue tanyain ke lu nih, serius, kata Clarissa saat mereka tengah duduk berdua di ruang tengah apartemen Citra. Apaan? Jawab Citra pendek. Gue mau lu jawab yang jujur ya. Sebenarnya apa yang terjadi sama gue saat kemarin gue pingsan, Cit? Gue yakin banget kalau gue disabet sesuatu. Karena dalam pikiran gue, mati dah gue. Tapi pas gue lihat luka di punggung gue, luka itu cuma kayak luka kena cakar kucing yang panjang gitu. Gue bukan anak kemarin sore yang kalau kena cakar kucing aja bisa pingsan, Cit. Gue juga udah tanya ke dokter, apa gue dioplas? Gue malah diketawain sama tuh dokter. Dokter bilang memang gak ada luka yang membahayakan di punggung gue, makanya gak diapa-apain, apalagi sampai dioperasi plastik. Gue bingung deh, Cit, kata Clarissa. Citra hanya diam, dia bingung mau menjawab apa. Demi Diris, gue sendiri gak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba aja luka lu sembuh dan menutup dengan sendirinya waktu Abi nyentuh lu. Jawab Citra. Abi? Lo kok bisa? Emangnya dia dukun? Tanya Clarissa tidak percaya. Gak tahu deh, gue sendiri gak tahu. Gue udah coba tanya, tapi dia gak mau jawab. Dia kan gitu, orangnya penuh misteri. Jawab Citra. Wah, gue gak nyangka deh bakal dapet jawaban kayak gini. Terus kenapa lu juga tahu kalau gue bakal kenapa-kenapa? Nada suara lu gak bisa bohongin, apalagi sehari sebelum kejadian lu udah ngingetin gue supaya gue jangan berkelahi. Seolah-olah lu udah tahu kalau sesuatu akan terjadi sama gue, kata Clarissa lagi. Ya feeling aja. Gue kan tahu lu, makanya gue overthinking. Apalagi ini menyangkut masalah keluarga lu. Gue tahu lu bakalan bereaksi seperti apa kalau keluarga atau temen lu disenggol. Jawab Citra berbohong. Bagaimanapun juga, dia belum siap menceritakan bahwa dirinya mendapatkan kelebihan secara tidak sengaja. Clarissa hanya banggut-banggut saja, tapi terlihat sekali kalau wajahnya tidak puas mendengar jawaban Citra. Oke. Sekarang lanjut ke masalah pekerjaan. Gimana nih kontrak lu sama PH Antologi? Kan lu kemarin cerita sepotong-sepotong doang. Katanya Abi mau batalin kontraknya. Terus kelanjutannya gimana nih? Tanya Clarissa lagi. Nggak tahu deh, gue juga masih bingung. Jawab Citra. Oke, biar gue telepon Bayu biar jelas gimana kelanjutan kontraknya. Clarissa langsung mengambil gadgetnya. Dia lalu menelpon nomor Bayu dan membesarkan volumenya agar Citra juga bisa mendengar. Selamat siang Pak Bayu, kata Clarissa ketika teleponnya sudah tersambung dengan Bayu. Iya. Ini dengan manajernya Citra ya? Oke, selamat siang. Jawab Bayu dari seberang telepon sana. Maaf Pak, kemarin saya kan masih sakit tuh. Jadi saya tidak bisa menghandle kontrak Citra. Saya mau menanyakan tentang masalah kontrak film Citra yang baru. Karena yang saya dengar ada masalah dengan pihak ketiga, kata Clarissa. Iya betul. Tapi itu nggak jadi masalah sih. Karena yang terpenting bagi saya itu ya Citra. Selama Citranya oke, ya kita tetap lanjut. Jawab Bayu. Apa kita bisa ketemuan lagi untuk membicarakannya lagi Pak? Tanya Clarissa lagi. Tentu aja boleh dong. Justru saya sudah menunggu. Akan tetapi mohon maaf ya, saya sedang ada sedikit masalah keluarga. Jadi untuk sementara waktu semua kegiatan kantor saya alihkan ke rumah. Apakah Anda dan Citra bersedia ke rumah saya? Tanya Bayu. Tentu saja bersedia Pak. Jawab Clarissa lagi. Bayu lalu menyebutkan sebuah alamat rumah dan Clarissa pun menutup teleponnya setelah mereka berjanji besok pagi akan bertemu. Lu gak kasih kabar ke Abi dulu kalau besok lu mau ketemuan sama Bayu? Tanya Clarissa. Emang dia siapa gue? Masa iya gue harus laporan sama dia kalau gue mau kesini ke situ? Jawab Citra. Citra masih naif aja sih lu. Lu gak sadar apa pura-pura bego sih? Lu gak tahu cara Abi menatap wajah lu, senyum-senyum saat melihat lu. Matanya itu loh penuh cinta kasih sama lu. Masa lu gak sadar sih? Tanya Clarissa. Wajah Citra langsung bersemu merah. Kan sih lu? Emang kelihatan gitu? Jelas banget. Apalagi kalau lagi ngeliatin lu tuh meleleh nek. Kalau kata Bima. Jawab Clarissa yang membuat mereka berdua cekikikan.
Tapi gue ngerasa dia biasa aja sih sama gue. Jawab Citra masih mengelak. Alah, udah deh, gak usah pura-pura. Kita itu udah temenan tahunan. Gue tahu sifat lu. Lu juga sebenarnya ada hati kan sama dia. Goda Clarissa. Ih, apaan sih lu, Riz? Udah, gak usah bilang apa-apa sama Abi. Ntar dia marah-marah lagi. Lagian dia lagi di Bogor, ada syuting film yang baru. Kata Citra. Nah, lu tahu dari mana dia lagi di Bogor? Emangnya dia laporan? Tanya Clarissa. Ya enggak, kan gue lihat story Instagramnya dia. Jawab Citra. Cie, yang selalu stalkingin Abi gitu, nggak ngaku kalau naksir. Ternyata diem-diem cari tahu kegiatannya doi. Goda Clarissa. Citra yang merasa keceplosan langsung menutup mulutnya dan melempar bantal ke Clarissa sambil malu-malu. Keesokan paginya, Citra, Clarissa dan Bima bersiap-siap pergi ke rumah Bayu. Mas Untung, kita ke alamat ini ya, kata Clarissa sambil menyebutkan sebuah alamat. Oke, siap, jawab sopir Citra, Mas Untung, yang juga merupakan sepupu Clarissa dengan lesu tanpa semangat. Mas Untung sakit? Tanya Citra yang curiga karena biasanya Mas Untung adalah orang yang ceria. Boten bake, jawaban Mas Untung pendek yang justru membuat mereka bertiga semakin curiga. Pentol korek, Eke tanya sama Ye baik-baik ya. Kalau sampai Ye nggak mau jawab, Eke jorogin ke kali, kata Bima dengan galak. Ayo jawab, kenapa Ye malah diem aja? Nggak kayak biasanya deh. Anu Mbake, Nyong mau tanya, kan si Clarissa udah sembuh. Apa dengan sembuhnya Clarissa, jasa sopire Nyong udah nggak dipakai lagi ya? Tanya Mas Untung takut-takut. Ya ampun Mas Untung, Mas Untung. Jadi gara-gara itu Mas Untung diem aja. Aku pikir tadi lagi sakit gigi kali, jawab Citra sambil ngakak. Ya enggak lah Mas, walaupun Clarissa udah kerja lagi, Mas Untung tetap dong jadi sopir saya. Kan saya memang butuh sopir biar Clarissa bisa fokus ngurusin hal lain. Wajah Mas Untung langsung berubah sumringah seperti biasanya. Ya Allah, alhamdulillah. Untung Inyong tadi nanya sama Bake. Dari tadi Inyong udah kepikiran, Inyong takut kalau dipecat. Padahal Inyong kan udah dijanjiin Boke Nyong sepatu roda kalau nanti gajian Bake. Jawab Untung dengan polosnya. Citra, Bima, dan Clarissa langsung ngakak bersama. Udah ye Mas Pentol Korek, sekarang cus tancap gas biar bos lu seneng. Kalau bos lu seneng, pasti nanti gajian lu ditambahin. Biar kagak cuma bisa beli sepatu roda, tapi roller bladernya sekalian, biar ngeglinding tuh malu, kata Bima berpura-pura galak. Siap Mas, Inyong gas. Untung Inyong udah tahu jalannya, kata Mas Untung. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah komplek perumahan mewah dan tampak Bayu sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Wah, kalian sudah datang. Ayo, mari silakan masuk, kata Bayu ramah. Silakan duduk, tawar Bayu lagi Bima yang selalu senang apabila bertemu dengan Bayu. Bergaya anggun li dengan duduk manis di ujung kursi dan tangan yang disedekapkan seperti nyonya besar untuk menarik perhatian Bayu. Citra mengedarkan pandangannya ke sebuah ruang tamu mewah dengan cat dinding berwarna putih bersih dan sofa coklat yang terbuat dari kulit. Di ujung ruangan tampak foto keluarga yang terdiri dari seorang laki-laki, seorang wanita, dan dua orang anak. Satu anak laki-laki berusia sekitar 7 tahunan yang sepertinya adalah Bayu, dan seorang gadis kecil berlesung pipit berusia sekitar 3 tahunan yang kemungkinan besar adalah adik Bayu. Maaf ya, kalian semua harus jauh-jauh datang ke sini. Saya terpaksa memindahkan kantor saya sih untuk sementara waktu karena kondisi ibu saya yang sedang drop. Ya begitulah, beliau memang sering seperti ini. Maaf, beliau sedang sakit psikis, jadi kadang-kadang suka tiba-tiba ya teriak-teriak sendiri. Jadi saya dan ayah saya tidak bisa meninggalkan beliau sendirian, ujar Bayu dengan ekspresi sedih. Kenapa nggak dibawa ke dokter aja? Tanya Citra. Sudah, secara fisik beliau itu sehat, tapi secara mental ya beliau sedikit mengalami gangguan akibat sebuah peristiwa traumatik yang pernah menimpa keluarga kami sekitar 20 tahun yang lalu lah ya, kata Bayu. Oh, jadi emaknya stres ya Nek? Tanya Bima yang spontan kakinya diinjak dengan keras oleh Clarissa. Aduh, sorry Nek, keceplosan, kata Bima buru-buru sambil menutup mulutnya. Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Mungkin ibu saya sekarang stres, kata Bayu.
Memangnya ada peristiwa apa sih, Nek, 20 tahun yang lalu? Ih, asli deh. Kalau ya yang Bayu, maksud Eke Pak Bayu nggak keberatan loh ya. Soalnya gitu, Eke suka penasaran. Ntar kalau Eke penasaran, Eke nggak bisa bobok deh. Tanya Bima. Bayu tersenyum getir. 20 tahun yang lalu, adik saya Diana meninggal dunia terseret ombak saat kita sedang berlibur ke pantai. Saat itu sebenarnya ombaknya nggak terlalu besar lah ya. Arusnya pun juga tidak terlalu kuat. Ya, pantai saat itu memang dalam keadaan sepi karena memang bukan musim liburan. Seingat saya, hanya ada beberapa orang saja yang ada di sana. Saya, adik saya, dan ibu saya sedang bermain pasir di pinggir pantai, sedangkan ayah saya sedang membeli makanan. Melihat saya dan adik saya masih asik bermain, ibu saya tiba-tiba meminta saya untuk menjaga adik saya sebentar karena beliau yang saat itu hendak pergi ke kamar kecil. Saya yang masih berusia sekitar 6 atau 7 tahunan lah ya saat itu. Ya tentu saja hanya bisa mengangguk. Tapi namanya anak kecil, ya tetap saja asik main sendiri ya. Sehingga saya baru sadar ketika ada beberapa orang yang teriak-teriak melihat seorang anak kecil yang berjalan ke arah pantai. Nah, saya langsung mendongak tuh. Dan saya melihat ternyata anak kecil itu adalah adik saya. Baru saja hendak saya kejar, ternyata datang ombak besar langsung menyapu tubuh adik saya. Ibu saya yang sempat melihat saat adik saya tertelan ombak langsung shock, teriak-teriak dan berusaha mengejar, akan tetapi dipegangi oleh beberapa orang karena ombak yang memang tiba-tiba membesar. Bayu menghela napas panjang. Tim SAR udah berusaha mencari tubuh adik saya sampai beberapa hari, akan tetapi tidak ketemu juga. Dan itu, ibu saya akhirnya menjadi stres, jiwanya tergoncang, dia merasa menyesal, menyalahkan dirinya sendiri karena merasa teledor meninggalkan kita berdua di pantai. Terkadang juga ibu saya berperilaku normal, akan tetapi kadang-kadang seperti ini, kalau tiba-tiba muncul rasa penyesalan, ya jadi saya dan ayah saya lah yang harus sabar untuk terus menjaganya. Cerita Bayu tampak wajahnya yang sedih dan beban berat yang ada di matanya. Gadis kecil yang ada di foto itu, tanya Citra sambil tangannya menunjuk ke arah foto keluarga Bayu. Oh iya ya, itu kebetulan foto terakhir yang kami buat sebelum kami berangkat berlibur, kata Bayu. Ibu saya melarang kami untuk menggantinya. Jadi beliau ini memang orang yang sangat sentimental ya. Bahkan semua mainan Diana dan juga Kamara tetap ada sampai sekarang. Posisi terakhirnya sebelum dia meninggal tidak boleh diubah-ubah, kata Bayu menerangkan. Bima yang mendengar cerita dari Bayu langsung lemas. Dia ikut sedih, lalu dia bersandar pada kursi plastik yang dia duduki dan tiba-tiba saja terdengar kik kik kik. Ih, setan, kuntilanak, sundel bolong, teriak Bima spontan dan langsung melompat. Semua orang langsung kaget dan menoleh kepada Bima. Ternyata Bima saat itu sedang menduduki sebuah boneka monyet yang apabila ditekan akan mengeluarkan bebunyian. Itu salah satu mainan Diana. Terakhir dia meletakkan boneka monyetnya di kursi itu. Oleh ibu saya, tidak boleh dipindah, harus tetap di situ, kata Bayu. Bima yang takut langsung mengambil boneka itu, lalu menyerahkannya kepada Citra yang duduk di sebelahnya. Ketakut, Nek, lu bawa aja dulu, Gih, kata Bima. Citra menerima boneka monyet milik Diana. Tetapi saat Citra menyentuh boneka itu, tiba-tiba saja Citra mendapatkan sebuah vision. Dia melihat seorang gadis cantik berlesung pipi tengah masuk ke dalam sebuah perkampungan seperti kampung nelayan. Karena Citra melihat di kiri kanannya banyak sampan dan jaring-jaring yang dibentangkan. Citra, panggil Bima. Digoyang-goyangkannya tubuh Citra, barulah Citra tersadar. Lu kenapa sih, Nek? Kesambet setan monyet lu ya? Kata Bima asal. Enggak. Pak, apa ini betul boneka milik Diana, adik dari Pak Bayu? Tanya Citra berusaha meyakinkan. Iya, jawab Bayu heran melihat ekspresi wajah Citra yang seperti kebingungan. Tapi kalau memang benar boneka ini milik adik Pak Bayu, kemungkinan adik Pak Bayu masih hidup dan dia sudah menjadi gadis dewasa sekarang, kata Citra lagi. Kontan saja Bayu langsung berdiri dari kursinya. Maksud kamu apa ya? Tanyanya kebingungan. Citra menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia ikut bingung jawaban apa yang kira-kira masuk akal. Apa di sekitar pantai tempat adik Pak Bayu terbawa ombak ada pemukiman nelayan? Tanya Citra berusaha untuk mengalihkan pertanyaan Bayu. Sehingga saya ada, karena hampir setiap tahun saya mengantar ibu saya ke pantai itu untuk sekedar mengenang adik saya. Dan kadang-kadang kita mampir ke kampung nelayan itu untuk membeli beberapa ikan segar, jawab Bayu. Emangnya kenapa?
Apa ada hubungannya kampung nelayan itu dengan adik saya? Tanya Bayu yang masih bingung. "Hmm, Gini aja deh, gimana kalau kita sekarang pergi ke kampung nelayan itu? Karena saya perlu memastikan sesuatu," kata Citra. "Pak Bayu bisa antar kita sekarang. Oh ya, jangan lupa tolong bawa foto adiknya Pak Bayu ya," kata Citra lagi. "Bisa, bisa. Oke, ayo kita jalan," kata Bayu. Walaupun dia sendiri masih bingung, tapi dia tidak banyak bertanya. Ia segera bangkit dari kursinya. "Kita naik mobil saya saja Pak Bayu. Pak Bayu bisa duduk di depan untuk menunjukkan jalan, biar Bima duduk di belakang," kata Citra lagi. Kita mau kemana Mbak Kek?" tanya Mas Untung. "Ke kampung nelayan Muara Sedang Pak," kata Bayu. "Waduh, kali ini saya kurang beruntung Mas. Saya tidak pernah ke daerah sana. Jadinya saya kurang tahu jalannya," kata Mas Untung. "Tenang, nanti saya kasih tahu. Saya akan tunjukkan jalannya," jawab Bayu. 2 jam perjalanan dari rumah Bayu. Akhirnya sampailah mereka berlima ke kampung nelayan Muara Sedang. Mobil berjalan perlahan memasuki kampung tersebut. Mas Untung tampak menoleh ke kiri dan ke kanan. "Ini sebenarnya mau kemana Mbak Kek? Mau lurus atau belok?" tanya Mas Untung. Semua mata tertuju kepada Citra. Citra pun tampak kebingungan. "Apa kita tanya ketua RT-nya aja ya?" kata Citra balik bertanya. "Nah, itu ada beberapa orang pemuda yang duduk-duduk. Kita bisa tanya sama mereka," saran Bayu. Mas Untung lalu memajukan mobilnya mendekati para pemuda yang sedang duduk-duduk di tempat bekas warung. Bayu pun turun dari mobil. "Selamat siang Mas. Maaf mau tanya, rumah Pak RT di kampung ini yang mana ya Mas?" tanya Bayu. "Oh, rumah Pak RT. Mari saya antar Mas. Tempatnya masuk ke dalam masih agak jauh dari sini," kata laki-laki yang memakai jaket jeans. Dia segera naik ke motornya dan mobil Citra pun mengikuti dari arah belakang. Tidak lama kemudian, pemuda tersebut berhenti di sebuah rumah sederhana yang terdapat plang bertuliskan Ketua RT. Pemuda tadi pun turun lalu mengetuk pintu rumah itu. Tidak lama kemudian, dari dalam rumah muncul laki-laki berusia sekitar 50 tahunan dengan kumis yang panjang. "Ada apaan?" tanya laki-laki berkumis itu. "Ada tamu Pak RT," jawab pemuda yang dipanggil Hen tadi. Tidak lama kemudian, tampak Bayu, Citra, Clarissa, dan Bima turun dari mobil. Begitu melihat Citra, wajah Pak RT langsung tersenyum. "Loh, itu bukannya Citra Larasati ya? Bintang film dan bintang iklan itu Hen?" tanya Pak RT. "Wah, iya loh Pak. Waduh, mimpi apa saya bisa melihat artis langsung ya?" jawab pemuda bernama Hen itu sambil buru-buru mengambil gadgetnya. "Wah, wah, wah. Ayo, mari masuk. Waduh, ini adalah kehormatan buat saya nih. Rumah saya didatangi artis terkenal. Perkenalkan, nama saya Amin. Saya adalah ketua RT di kampung nelayan Muara Sedang ini," kata Pak Amin sambil menyalami Bayu dan mempersilahkan para tamu untuk masuk ke dalam. "Ini akan ada syuting film atau iklan apa ya? Kok Mbak Citra langsung datang ke kampung kami?" tanya Pak Amin masih dengan senyuman ramah. Enggak Pak, maksud saya dan teman-teman kesini itu ingin menanyakan sesuatu," kata Citra. Dia lalu memberikan kode kepada Bayu. Bayu yang paham atas kode dari Citra itu langsung mengelurkan sebuah foto kepada Pak Amin. "Maaf Pak, mungkin ini memang kejadian yang sudah sangat lama, sekitar 19 atau 20 tahun yang lalu. Tapi mungkin Bapak atau warga Bapak pernah mendapat laporan tentang penemuan anak kecil yang terseret ombak, dan ini fotonya," kata Bayu. Pak Amin menerima foto yang diberikan Bayu dan seketika ekspresi wajahnya yang tadi tampak tersenyum-senyum langsung berubah menjadi pucat. Tidak, saya tidak pernah tahu gadis ini, dan seingat saya tidak pernah mendengar ada warga yang telah menemukan seorang anak yang terdampar di pantai," kata Pak Amin. Perubahan wajah Pak Amin ini langsung terbaca oleh Citra. Sebagai seorang artis, tentu saja Citra paham dengan berbagai macam ekspresi orang. Tetapi Citra masih perlu meyakinkan sesuatu. "Maaf Pak Amin, dari tadi kita belum salaman nih," kata Citra. Dia pun segera berdiri dan menyalami Pak Amin. Saat tangan Citra menyentuh tangan Pak Amin, Citra langsung melihat masa lalu Pak Amin, dan dalam visionnya Citra bisa melihat bahwa Pak Aminlah sendiri yang ternyata menemukan seorang gadis kecil yang tergeletak di pinggiran pantai itu. Walaupun saat itu yang dilihat Citra adalah Pak Amin yang berusia 20 tahun lebih muda, tapi dia yakin kalau itu pasti adalah Pak Amin.
"Bapak bohong," kata Citra tiba-tiba. "Loh, atas dasar apa ya Mbak Citra mengatakan saya berbohong? Saya rasa karena saya tidak bisa membantu banyak. Lebih baik bapak-bapak dan ibu-ibu ini segera meninggalkan tempat ini," kata Pak Amin yang tiba-tiba saja berubah marah. Dia langsung berdiri dan membisikkan sesuatu ke telinga pemuda yang dipanggil Hen tadi yang malah asyik memfoto-foto Citra dengan gadgetnya. Pemuda itu mengangguk, mengerti, dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Bayu yang mulai terpancing emosinya karena merasa diusir dengan tidak sopan segera berdiri. "Pak, kami itu datang dengan maksud baik ya. Tidak ada niat kok. Tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk membuat rusuh. Tapi kenapa kami diusir dengan cara yang tidak sopan? Apa yang Bapak lakukan kepada kami ini malah justru memunculkan kecurigaan dari saya," kata Bayu sedikit meninggi. Pak Amin tidak mau kalah. Dia pun ikut berdiri dan dua orang laki-laki itu mulai adu debat sampai akhirnya muncul beberapa pemuda yang masuk ke dalam rumah Pak Amin dipimpin oleh laki-laki berjaket jeans yang tadi dibisiki oleh Pak Amin. Clarissa, Citra, dan Bima langsung ikut berdiri. Merasa mendapatkan bantuan, Pak Amin langsung berkacak pinggang. "Baik, Mbak, Mas, sekali lagi saya minta dengan hormat agar segera pergi meninggalkan rumah saya, atau saya akan memakai cara kekerasan." Clarissa yang merasakan adanya bahaya langsung berdiri di depan Citra. Dia mulai melemas-lemaskan tangan dan lehernya seperti bersiap-siap untuk sesuatu. "Saya tidak akan pergi, Pak, sebelum saya mendapatkan jawaban." Bayu masih ngotot. "Oh, baik. Kalau memang mas-mas dan mbak-mbaknya tidak mau pergi dengan cara baik-baik, maka jangan salahkan saya kalau saya pakai cara kekerasan. Hen!" Lalu Pak Amin memberikan kode kepada pemuda yang dipanggil Hen tadi tanpa babi bu lagi. Pemuda berjaket jeans itu langsung merangsek maju dan melayangkan bogem mentahnya ke arah Bayu. Bayu yang sebenarnya sudah tahu akan terjadi sesuatu segera menghindar sedikit dan langsung menangkap tangan pemuda tadi, lalu dipelintirnya ke belakang. Pemuda itu langsung berteriak kesakitan. Mendengar temannya berteriak, para pemuda yang lain langsung ikutan maju hendak mengajar Bayu. Akan tetapi dengan sigap Clarissa langsung mendang mereka satu persatu. Para pemuda itu jelas tidak siap. Banyak dari mereka yang langsung jatuh tersungkur. Mereka tidak mengira bahwa seorang wanita mampu memiliki tendangan yang kuat. Akhirnya perkelahian tidak dapat dihindarkan. Bayu dan Clarissa melawan beberapa orang pria sekaligus. Bima yang takut terjadi apa-apa dengan Citra langsung menarik tangan Citra keluar menuju mobil. Akan tetapi dua orang pemuda itu mengejar mereka. Mas Untung yang sedang merokok di sebelah mobil keheranan melihat Citra dan Bima yang sedang berlari-larian. Bake, ada apa ya? Ada apa Mas? Tanya Mas Untung yang ikut bingung. "Itu Mas, ada orang jahat lagi ngejar-ngejar kita," teriak Bima. Mas Untung langsung membuang puntung rokoknya. Jangan macam-macam ya kalian berdua sama juragan Inyong. Belum tahu kalian Inyong ya? Nih, rasain jurus bangau notol ikan." Tangan Mas Untung langsung direntangkan dan satu kakinya diangkat. "Hiya!" Untung berteriak lalu menendang bagian bawah salah satu pemuda yang mengejar Citra dan Bima. "Sialan, kantong menyan gua kena!" teriak salah satu pemuda sambil memegangi bagian bawahnya. Melihat temannya kesakitan, satu pemuda lagi bersiap-siap untuk menyerang Untung. Ini satu lagi. Nih ya, Inyong keluarin jurus ular kobra nangkep kodok. Mas Untung lalu menangkupkan kedua tangannya dan meletakkannya di atas kepala. Lalu dia meliuk-liuk seperti ular kobra dan langsung menyeruduk perut pemuda yang tadi bersiap-siap hendak menyerang dia. Pemuda yang tiba-tiba diseruduk oleh Mas Untung kontan saja berteriak kesakitan. "Hebat banget tuh pentol korek. Kagak sia-sia ye ente dipelihara sama kita," kata Bima sambil mengelus-ngelus kepala Mas Untung yang botak. "Ya Mas ya, untung ada Inyong," katanya sambil ngir. Sementara itu di dalam rumah Pak Amin, walaupun kalah jumlah, tapi kalian bela diri Bayu dan Clarissa bukanlah tandingan para pemuda kampung. Setelah semua dibuat pingsan, tinggallah Pak Amin yang masih berdiri di pojokan ruangan dengan kaki gemetar. Clarissa langsung mendekat dan memiting leher Pak Amin. Melihat itu, tangan Bayu hampir saja menonjok ke wajah Pak Amin ketika tiba-tiba dari arah luar masuk seorang gadis yang diikuti oleh ibu-ibu gemuk yang ada di belakangnya. Mereka berdua seperti baru pulang belanja. Jangan
Jangan sakiti ayah saya, teriak gadis cantik itu spontan. Bayu menoleh dan betapa terkejutnya dia kala melihat gadis cantik berlesung pipi itu. Diana, panggilnya. Gadis cantik yang dipanggil Diana itu langsung memandang Bayu dengan heran. Nama saya Putri, Kak, bukan Diana, katanya ketakutan sambil mendekati Pak Amin. Wanita gemuk yang berjalan di belakang gadis cantik itu juga ikut mendekat sambil menangis. Jangan sakiti suami saya, Mas. Suami saya orang baik. Kami juga bukan orang kaya. Kami tidak punya harta benda. Saya bukan mau mencuri, Bu. Saya cuma ingin tahu kebenaran, kata Bayu. Kebenaran apa ya, Mas? Tanya wanita itu. Kebenaran? Kebenaran apa, Mas? Tanya wanita gemuk itu kebingungan. Ceritakan peristiwa 20 tahun yang lalu saat kalian menemukan gadis kecil yang pingsan di pinggir pantai, kata Clarissa sambil menguatkan pitingan tangannya. Clarissa semakin yakin bahwa Pak Amin berbohong kalau Putri adalah anaknya karena Clarissa melihat Pak Amin dan istrinya berkulit sawo matang, berwajah bulat dan hidung yang biasa saja, berbeda dengan putrinya yang berkulit putih bersih, berwajah lonjong dan berhidung mancung mirip Bayu. Baik, tapi lepaskan saya dulu, Mbak. Kita bicara sambil duduk, kata Pak Amin. Clarissa langsung melepaskan pitingan lehernya dan kemudian mereka semua pun duduk. Citra dan Bima juga sudah masuk lagi ke rumah itu. Jadi begini, Mbak, Mas, dan Putri. Bapak akan menceritakan sebuah kebenaran untuk Putri anak Bapak. Maaf kalau selama ini Bapak dan Ibu tidak jujur tentang dirimu yang sesungguhnya. Memang benar, Mbak. Mas, 20 tahun yang lalu saya menemukan seorang gadis kecil berusia sekitar 3 tahunan tergeletak di pantai. Saya pikir gadis itu sudah meninggal. Tetapi waktu saya perhatikan lagi ternyata dia masih bernafas, walaupun sudah sangat lemah. Dan langsung saja saya larikan ke rumah sakit. Dan setelah sembuh, kami lalu mengangkatnya sebagai anak sampai sekarang. Cerita Pak Amin dengan air mata yang bercucuran. Kenapa Bapak tidak langsung melaporkan polisi setelah menemukan Diana? Apakah Bapak tahu bagaimana keadaan ibu saya setelah mengira kalau Diana telah tiada? Tanya Bayu. Karena kami langsung jatuh cinta kepada Putri, Mas. Kami sudah menikah 5 tahun lebih tapi belum juga dikaruniai anak. Maka kami berpikir bahwa mungkin Putrilah jawaban dari Tuhan tentang doa-doa kami selama ini. Jawab Pak Amin semakin menunduk. Bayu lalu memandang Putri. Apa kamu benar-benar tidak ingat masa kecilmu? Tanyanya kepada Putri. Gadis cantik itu hanya menggeleng. Tidak, Mas. Yang saya tahu mereka adalah orang tua saya. Hanya saja saya memang sering bermimpi tentang ombak yang menggulung-gulung. Dan itu membuat saya takut. Jadi walaupun saya tinggal di dekat pantai, saya tidak pernah berani untuk dekat-dekat pantai, kata Putri. Tapi demi Allah, Mas, kami sungguh-sungguh menyayangi Putri seperti anak kandung kami sendiri. Masnya juga bisa tanya kepada Putri kalau kami sama sekali tidak pernah memarahinya selama ini. Kali ini Bu Amin yang berkata sambil menangis dan memeluk Putri. Sebenarnya dalam sekali pandang saja saya sudah tahu kalau Putri atau Diana ini adalah adik kandung saya yang telah kami anggap hilang 20 tahun yang lalu. Tapi untuk lebih pasti saya ingin melakukan tes DNA. Putri, apakah kamu mau ikut untuk kita melakukan tes DNA di kota? Tanyanya kepada Putri. Putri memandang kepada Bapak dan Ibu Amin. Mereka hanya mengangguk. Akhirnya Putri pun ikut mengangguk. Pak Amin dan Bu Amin membantu Putri bersiap-siap. Mereka lalu masuk ke mobil Citra dan mobil pun perlahan berjalan meninggalkan kediaman rumah Pak Amin. Setelah beberapa hari kemudian, malam itu Bayu menghubungi Citra. Halo Cit, ternyata benar. Hasil DNA membuktikan bahwa 99% itu Putri adalah adik kandungku, kata Bayu membuka percakapan. Alhamdulillah, saya ikut senang Pak Bayu, jawab Citra tulus. Lalu bagaimana reaksi ibu dari Pak Bayu ya? Luar biasa. Mama saya sangat gembira. Beliau tampak 10 tahun lebih muda. Wajahnya juga selalu berseri-seri. Semua orang beliau sapa dengan ramah. Dan keluarga kami sangat berterima kasih padamu karena kamu bisa mengembalikan keceriaan di dalam keluarga kami lagi, cerita Bayu. Saya ikut gembira juga Pak Bayu. Oh, dan satu lagi. Sebagai ucapan terima kasih, minggu depan mama saya akan mengundang kamu ya. Mas juga sekalian Clarissa, Bima, dan Mas Untung. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu Amin untuk makan malam di rumah kami. Ya, sekedar merayakan kepulangan Diana dan syukuran kecil-kecilan. Hanya keluarga saja kok, kata Bayu lagi.
Insya Allah kami datang ya Pak Bayu. Lalu kabar Diana bagaimana sekarang? Tanya Citra penasaran. Alhamdulillah baik. Dia masih belajar mengingat-ingat masa kecilnya, dan memang kami sekeluarga sangat maklum. Kalau Diana jelas masih agak bingung ya, kalau menerima kenyataan bahwa selama 20 tahun orang yang dianggap orang tuanya ternyata bukanlah orang tua kandungnya, kata Bayu. Lalu rencananya apa Diana akan tinggal bersama keluarga Pak Bayu? Tanya Citra. Ya itu semua terserah Diana. Kita juga tidak akan memaksa, yang penting dia nyaman. Dia boleh tinggal di rumah, boleh juga tinggal di rumah Pak Amin, yang penting dia bahagia, Bayu menjelaskan. Citra hanya mengangguk-angguk. Oh ya Citra, selain undangan makan malam dari ibu saya juga ingin bertanya sama kamu nih. Bagaimana kamu bisa tahu kalau Diana itu masih hidup? Tanya Bayu. Untuk itu sepertinya kapan-kapan aja saya akan ceritakan ya Pak, tidak sekarang, jawab Citra. Oke, baiklah kalau begitu, berarti ingat ya, kamu punya hutang penjelasan kepada saya. Dan hutang ini hanya akan lunas kalau dibayar dengan, ya kapan-kapan kita bisa makan malam berdua. Bagaimana Cit? Tanya Bayu. Pak Bayu bisa aja, nanti kalau ketahuan wartawan bisa habis gosip kita Pak. Tolak Citra halus. Oh tenang, saya bisa urus semuanya. Saya jamin kita bisa ngobrol banyak tanpa gangguan ya. Rayu Bayu masih tidak putus asa. Baik Pak, nanti kapan-kapan kita bisa makan malam berdua, jawab Citra akhirnya. Oh ya, satu lagi. Saya bisa minta kamu untuk tidak memanggil saya Bapak lagi ya. Lebih enak cukup Bayu aja deh, pintanya. Baik Pak, baik Bayu, kata Citra. Bayu tersenyum puas. Oke baik kalau begitu, selamat malam Citra ya. Bayu lalu menutup teleponnya. Dari atas tempat tidurnya, Bayu tampak tersenyum-senyum sendirian, lalu dipandanginya sebuah figura foto yang ada di atas meja TV di seberang ranjangnya. Dengan satu gerakan tangan, tiba-tiba saja figura foto itu melayang sendiri ke arah Bayu. Setelah foto itu cukup dekat, langsung dipegangnya. Akhirnya aku menemukan orang yang sepertinya bisa menggantikan kedudukanmu di hatiku. Kamu tahu, sudah bertahun-tahun aku mencintaimu dalam diam, dan tidak ada seseorang pun yang bisa menggantikan rasa cintaku kepadamu. Laras, kata Bayu, lalu dia mencium foto gadis yang ada di dalam figura itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Ayu dia. Ini keren banget ya. Asli bener-bener lama-lama jadi favorit banget. Dan di sini bagaimana Citra ya bisa melihat vision, bukan hanya ke depan tapi ke belakang juga dia bisa ngelihat. Bagaimana dia bisa tahu nih akhirnya bahwasanya Nadia, adik dari Bayu itu masih hidup, dan ternyata benar di sini. Keren banget ya. Cukup dengan memegang barang, dan saat itu dia memegang boneka yang dulunya adalah punya Nadia. Di situ langsung melihat tuh visionnya tuh. Dan ini didapat oleh Citra pada saat dia mengalami kecelakaan pada saat syuting ya, terkena ledakan bom saat itu. Dan ini semakin terasah lama-lama nih, yang tadinya hanya bisa melihat ke depan tapi bisa melihat ke belakang juga. Dan di sini juga yang serunya teman-teman ya. Di awal cerita itu seorang laki-laki yaitu Abi bermimpi buruk tentang seorang wanita yang dia sebut dengan kata Laras. Nah jadi Laras. Nah di ending cerita itu Bayu bergumam juga sambil menunjuk ke arah figura foto ya. Dan salah satu keunikan dari Bayu di ending itu ya, dia cukup menggerakkan tangan, benda itu bergerak sendiri ke dia, dipegang tuh figura fotonya. Dia melihat ada gambar wanita dan dia juga mengucap kata Laras. Wah ini berarti makin menjadi misteri. Laras, siapakah Laras sebenarnya? Yang jelas kalau Bayu jelas suka dong sama Citra, dan Abi juga suka sama Citra. Tapi kalau dilihat-lihat nih, Citranya masih belum paham nih sama Bayu. Tapi dia juga kayaknya ada rasanya sama Abi. Tapi makin penasaran aja deh intinya ya. Buat Bu Ayu dia terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah Citra selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman
teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan. Senyamannya teman-teman aja ya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.